Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Melinda dari program studi Farmasi Kesehatan Ibu Jambi. Di video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah sistem pengantar obat. Oke, langsung saja soal pertama, jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Sistem pengantaran obat SPO berdasarkan bentuk fisiknya ada 4, yaitu gas, cair, setengah padat, dan juga bentuk padat. Untuk gas itu misalnya anestesi, kemudian untuk cair larutan, emulsi, suspensi. Setengah padat misalnya krim, salep, gel, dan pasta. Dan yang terakhir ada bentuk padat misalnya bubuk, butiran tablet, dan juga kapsul. Kemudian untuk contoh-contoh seperti tadi, seperti suspensi itu adalah sistem 2 fase yang mengandung fase cair kontinu dan fase padat terdispersi. Lalu ada sediaan emulsi adalah sistem 2 fase yang mengandung 2 fase cair atau terdispersi dan 1 kontinu. Salep umumnya 2 fase atau multifase, gel dengan setidaknya 2 fase kontinu. Lalu ada krim juga mengandung fase air yang mungkin tersebar. Kemudian ada tablet, pada dasarnya kekuatan terkompresi dan dengan demikian dapat dipastikan sebagai mengandung fase kontinu, padat, dan juga gas. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat sesuai dengan rute pemberiannya. Jawabannya itu ada 5, yaitu rute oral, parenteral, transdermal, secara lokal, dan juga rute lain. Untuk pemberian secara rute oral itu seringkali merupakan rute yang paling nyaman untuk pemberian obat. Namun, obat-obatan yang diberikan melalui rute ini dapat dimetabolisme dengan first pass effect atau efek jalur pertama di hati. Kemudian yang untuk parenteral langsung masuk ke tubuh secara parenteral melalui suntikan atau infus secara intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, dan intraperitoneal serta implan. Kemudian untuk transdermal masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau menembus kulit. Sebagian besar bentuk sediaan setengah padat digunakan untuk ini, termasuk krim, salep, gel, dan pasta. Namun bentuk sediaan cair seperti emulsi atau sediaan padat seperti sistem penghantaran obat yang dikendalikan transdermal juga dapat digunakan. Untuk secara lokal, sistem pengiriman obat dirancang untuk memberikan efek obat lokal dan bukan aktivitas sistemik. Sistem tersebut dapat menggambarkan sebagai sistem pengiriman topikal. Lalu untuk rute lain, masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau mengatasi selaput lendir, mukosa membran. Bentuk sediaan membran mukosa ini telah dikembangkan seperti tablet bukal dan sublingual, suppositoria tablet vagina, inhaler, dan juga nasal spray. Kemudian soal nomor 3, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Ada 2, yaitu pelepasan segera dan juga pelepasan yang dimodifikasi. Yang pertama, pelepasan segera. Itu pelepasan segera atau immediate release, obat dilepaskan segera setelah pemberian, mengizinkan obat larut dalam isi GI tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Dan yang kedua ada pelepasan yang dimodifikasi atau modified release. Pelepasan obat hanya terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk jangka waktu lama atau target tertentu di dalam tubuh. Lanjut ke soal nomor 4, jelaskan beberapa contoh sediaan immediate release dan release tertunda. Bentuk sediaan immediate release atau release segera ada 4. Yang pertama, bentuk larutan oral. Bentuk larutan oral, obat dilepaskan atau larutan akan bercampur dengan cairan gastrointestinal. Bentuk serbuk dan butiran perlu dilarutkan terlebih dahulu sebelum obat dilepaskan melalui disolusi. Tablet, pada awalnya tablet perlu dihancurkan. Kemudian kapsul, melepaskan kandungan obatnya perlu untuk bahan cangkang kapsul, misalnya gelatin atau HPLC. Pertama, hancur. Lalu untuk rilis tertunda, bentuk sediaannya ada tablet atau granul. Sebelum pembuatan tablet dapat dilapisi dengan polimer yang sesuai. Soal nomor 5, jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extend release. Yang pertama ada keuntungan atau kelebihannya itu meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien. Yang kedua, penurunan frekuensi pemberian dosis, mengurangi fluktuasi tingkat obat yang beredar, dan efek yang lebih seragam. Kemudian kerugiannya atau kekurangannya, proses dan peralatan yang lebih mahal dibutuhkan dalam pembuatan formula ini. Kinetika mungkin sangat berbeda dari suatu formulasi SR. Obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu dalam saluran cerna tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang, dan peningkatan potensi untuk first pass clearance. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.